Semua grafik yang Anda lihat sekarang adalah GSPC. Ini bukan saham Indonesia, tapi kode untuk S&P 500 di Amerika Serikat. Kalau kita lihat sampai dengan 14 Juli 2023, dari Januari naik di Februari, jatuh di Maret, dari Maret sampai Juli ini naik terus. Nilainya plus 17,82% selama year to date kira-kira 6,5 bulan gitu. Nah, memang kalau kita compare dengan all time high, itu tahun lalu 4.800. Jadi kira-kira 300 poin di bawah. Nah, itu nggak sampai 10% gitu. Nah, tapi ya tetap saja naik 17%, terutama saham-saham teknologi. Itu kira-kira penyebabnya apa sih? Kenapa saham teknologi rally? Padahal kalau kita ikutin berita ya, katanya Amerika mau resesi, bunga The Fed-nya naik, sudah 5, sekian %. PHK teknologi kalau kita baca juga sering terjadi seperti itu. Nah, memang kondisi ekonomi Amerika sekarang sedang atau boleh saya katakan tidak sesuai dengan textbook. Kalau textbook itu biasanya ngajarin, oh ya kalau misalnya inflasi lagi tinggi, harga barang-barang mahal, kemudian indikator prediksi seperti selisih negatif atau inverted yield curve, artinya obligasi yang 2 tahun, dia punya imbal hasil lebih tinggi daripada yang 10 tahun. Nah, kok bisa gitu? Ya, kalau baca teorinya sih katanya karena suku bunga mau naik, makanya yang jangka pendek naik lebih tinggi daripada yang jangka panjang. Kemudian tingginya bunga Fed Fund Rate berpengaruh terhadap kredit KPR di bank, bunganya lebih tinggi. Akibatnya permintaan untuk properti juga turun banyak. Kenapa? Ya orang nggak sanggup bayar dengan bunga dulu cuma 2%, sekarang 5%, itu cicilannya bisa selisih 2 kali lipat gitu. Nah, di tengah kondisi-kondisi seperti ini, uh, malah tingkat penganggurannya paling rendah dalam sejarah. Ya, sampai-sampai kesulitan mencari tenaga kerja. Saya perhatikan tren yang sama juga terjadi di beberapa negara di Eropa. Di satu sisi mereka sedang dihadapi inflasi tinggi dan lain-lain, tapi di sisi lain sedang terjadi kekurangan tenaga kerja, gitu ya. Nah, eh, pada prinsipnya kalau kalau suatu negara masyarakatnya punya penghasilan, ya kita nggak bisa sebut mereka ini resesi, tapi kualitas hidupnya mungkin berkurang. Ya kenapa? Ya tentu saja kan gaji sama, ya. Kalaupun ada kenaikan, tapi kan kenaikannya mungkin tidak sebesar angka inflasi. Jadi tetap saja mungkin dengan tingginya biaya sewa dan lain-lain, tentu pengeluaran untuk menikmati hidupnya berkurang. Jadi kualitas hidupnya jadi turun. Tapi meski demikian, walaupun orang menggunakan PDB negatif 2 kuartal berturut-turut sebagai teori, ya, atau selisih itu sebagai prediksi, Amerika Serikat itu masih belum mengakui mereka mengalami resesi, sebab patokan mereka tingkat pengangguran. Ya kalau orang-orang saya ada kerja ya nggak bisa sebut pengangguran dong, gitu ya. Nah, jadi memang masih ada perdebatan apakah Amerika ini resesi atau tidak. Nah, eh, bagaimana dengan PHK di sektor teknologi? Dari awal tahun kalau kita ikutin berita ya, Facebook, Meta gitu ya, PHK. Zoom, kalau kita baca beritanya juga ada PHK. Kemudian banyaklah kalau kita perhatikan ya, tren PHK di sektor teknologi itu memang terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat lebih mendalam, pekerja di sektor teknologi itu umumnya orang-orang yang high skill atau highly qualified gitu. Sama halnya juga seperti orang-orang di sektor keuangan. Jadi biasanya kalau ada PHK, apalagi ada perusahaan-perusahaan yang besar, karena kompetisi yang begitu ketat dan banyak perusahaan kecil di sana, kecil menengah di sana yang membutuhkan tenaga kerja berkualifikasi bagus, biasanya sih kalau attitude-nya nggak terlalu parah sih, umumnya ya para pekerja di sektor teknologi dan juga keuangan ini bisa dengan cepat dipekerjakan kembali. Nah, kalau tinggal urusan benefit ya tinggal tergantung nawarnya aja bagaimana. Jadi tidak seperti pekerjaan yang maaf mungkin tidak membutuhkan kualifikasi skill yang tinggi, tapi lebih mengandalkan labor ya atau tenaga kerja fisik gitu ya. Memang kalau ekonomi lagi susah, kita mau dapat kerja agak susah. Tapi kalau untuk yang membutuhkan skill tinggi, kebutuhan biasanya selalu ada. Tidak hanya dari dalam negeri, kadang-kadang juga ada dari luar negeri. Jadi PHK di sektor teknologi itu umumnya tidak begitu menjadi
perhatian karena orang lebih concern ke yang di luar itu. Lagi pula jumlahnya juga tidak banyak gitu. Nah, kemudian kalau dari sudut pandang secara saham, PHK di sektor teknologi juga tidak berarti bad news gitu ya. Karena di perusahaan-perusahaan di US, komponen biaya paling besar itu biasanya ada di tenaga kerja. Dan kalau semakin canggih perusahaannya, biasanya aset paling paling tingginya itu ya adalah manusianya. Jadi komponen biaya gaji itu paling besar. Nah, jadi kalau misalkan ada PHK kan berarti komponen biaya gaji berkurang. Oke, Pak, dia harus bayar pesangon gitu. Bagaimana dengan pesangonnya? Betul. Misalkan orang kerja sekian tahun dapat pesangon sekian bulan gitu. Tapi kan dia menghemat gaji dia untuk sekian tahun ke depan. Jadi buat perusahaan, walaupun ada cost di depan, uh, di Amerika ya, karena di sana aturan pensiunnya juga jauh lebih longgar daripada Indonesia. Jadi di sana bisa aja orang di pensiun apa bisa di PHK tanpa benefit yang tinggi seperti di Indonesia gitu. Nah, jadi eh, buat buat investor saham, kalau misalnya dia tahu perusahaannya ada penghematan kos yang signifikan, ya itu kan bisa jadi alasan untuk, oh ya siapa tahu laba bersih perusahaan di periode mendatang lebih tinggi. Tapi apakah hal ini juga yang menjadi penyebab US rally gitu kan? Tidak, Bapak Ibu. Paling tidak menurut saya tidak. Jadi apa penyebab saham US rally ini? Dibilang resesi, tapi Amerika membantah, versi mereka tidak. Dibilang banyak PHK, ya justru perusahaan-perusahaan teknologinya itu laba bersihnya lebih bagus gitu. Nah, kalau dari yang saya pelajari sampai dengan Juli 2023 ini, itu bisa saya sebut dengan AI-led rally ya. Jadi rally yang dipimpin oleh artificial intelligence gitu. Nah, kenapa? Karena uh, memang betul artificial intelligence atau AI itu bukan hal baru ya. Sudah dari lama. Dulu kita mengenal istilah robot trading. Ya. Robot trading itu waktu pandemi tren tuh. Sebelum pandemi juga tren. Ada orang bilang quant trade segala macam gitu. Nah, tapi kenapa baru sekarang itu AI ini jadi hot news lagi, jadi berita berita utama lagi? Karena saya melihat Chat GPT ini kelihatannya menjadi salah satu game changer gitu ya. Jadi uh, sejak ada Chat GPT, pemain besar seperti Google saja sampai, waduh, saya harus buat yang sama nih. Keluarlah produk namanya Bard gitu kan. Kenapa? Saking canggihnya ChatGPT ini, dia tidak seperti search engine. Search engine itu kita ketik sesuatu, kita harus klik satu-satu untuk mencari tahu jawabannya apa. Nah, kalau ChatGPT itu kurang lebih adalah dia bantu kita rangkum dari sekian banyak sumber-sumber yang ada, kira-kira jawabannya apa gitu. Nah, saking canggihnya dia bisa dipakai untuk menjawab tugas sekolah, membuat desain gambar ya. Jadi saya lihat kalau kita combine ChatGPT dengan Discord ya kalau nggak salah, kita bisa bikin uh, apa desain gambar secara artificial intelligence gitu. Nah kemudian di beberapa tempat saya baca mereka juga memakainya untuk pembentukan portfolio investasi. Walaupun ketika saya coba langsung, katanya datanya cuma sampai September 2021. Saya nggak tahu apakah ada versi yang lebih baru dari itu. Nah, saking canggihnya dia bisa merangkum dan memberikan apa namanya, memberikan solusi kepada orang yang mengetik itu sampai bisa menjadi customer service gitu. Nah, jadi ibaratnya dulu search engine canggih, tapi tetap manusia yang mengolah data. Sekarang search engine canggih itu ditambah lagi engine yang bisa mengolah data-data tersebut gitu. Nah, uh, saking canggihnya teknologi ini memang ada sisi plus dan minusnya. Plusnya ya pekerjaan-pekerjaan bisa dibuat lebih efisien. Tapi yang ternyata bisa diefisiensikan bukan hanya dulu seperti dulu yang kalau robot gitu ya. Kalau dulu kan orang misalnya di Indonesia orang linting rokok kan ada yang manusia ada yang mesin gitu. Wah kalau pakai mesin kan pasti lebih efisien lebih cepat. Yang ditergantikan mungkin tenaga kerja yang membutuhkan fisik, tapi kalau orang yang pakai otak itu masih aman gitu. Nah, sekarang yang pakai otak juga terancam. Kenapa? Karena orang khawatir kalau dia bisa belajar dari begitu banyak sumber, mengerti pola-pola yang ada, mempelajari tren yang baru, maka dia juga ibaratnya bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya kreatif gitu. Nah, di bulan Juli ini ada protes atau mogok lah atau demo daripada para pekerja di Hollywood.
Jadi dari para penulis, artis, pemain figuran, ya mereka melakukan demo gitu ya. Demonya sampai menyebabkan selama periode demo, misalnya kalau ada film baru, itu artisnya nggak bisa hadir di premiernya gitu. Nah, kalau kita ikutin berita gitu ya, ada macam-macam sih. Ada yang minta kesejahteraan membaik. Samalah demo di banyak negara juga pasti menuntut kenaikan gaji. Tapi yang ini saya baca agak unik gitu loh. Karena mereka menambahkan pasal gitu ya di dalam apa? Di dalam bukan pasal sih, menambahkan di dalam tuntutannya ada jaminan mereka itu tidak bisa di PHK kalau misalnya perusahaan mengadopsi teknologi AI. Nah, jadi baru kali ini ada orang yang demo dengan alasan khawatir pada perkembangan teknologi artificial intelligence. Kalau dulu mungkin pekerja pabrik gitu ya, pekerja kasar yang bilang, waduh kalau pakai mesin saya nggak aman nih. Sekarang pekerja kreatif juga terancam gitu. Nah, di India, ini saya ambil dari kompas.com, itu ada perusahaan e-commerce di India, itu 90% staffnya itu diganti dengan AI chatbot gitu. Jadi e-commerce atau customer service-nya diganti 90%. Saking canggihnya dia bisa bikin, mungkin dia sudah melakukan tes berkali-kali, akhirnya 90% staffnya itu di-cut, diganti dengan AI. Nah, walaupun waktu dia pertama kali umumkan itu ke publik, CEO-nya banjir kecaman sih. Tapi ini juga menunjukkan cerita bahwa sebetulnya AI ini sudah punya kemampuan ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya kita pikir harus dengan manusia yang bisa memberikan solusi. Nah, seperti itu. Nah, adopsi AI yang semakin luas ini memberikan story. Jadi kalau misalnya 2020 saham yang rally itu adalah saham vaksin gitu ya. 2021 karena WFH yang rally itu adalah saham teknologi karena orang berpikir kalau WFH pasti butuh teknologi, mulai dari Zoom, Netflix, belanja pakai Amazon, kerja pakai Google Google WA segala macam. Di 2022 karena ada supply demand disruption, perang Rusia Ukraina, saham komoditi. Nah, 2023 yang terjadi di Amerika ini adalah karena AI red rally. Jadi rally karena adopsi penggunaan teknologi AI. Ya. Nah, jadi apa namanya? Yang naik itu spesifik saham-saham teknologi dan saham-saham yang berkaitan dengan teknologi AI seperti chip. Jadi produsen chip itu juga rally. Kenapa? Karena diperkirakan semakin canggih AI maka dibutuhkan chip yang semakin canggih. Nah, makanya kalau kita di S&P 500 itu kayak penggeraknya itu lebih ke saham-saham teknologi. Kalau saham teknologinya dikeluarkan, mungkin naiknya nggak ada 17%. Mungkin kurang dari setengahnya. Nah, kalau saya perhatikan dari waktu ke waktu ya, yang namanya tren yang sifatnya seperti ini itu selalu ada. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ada karena pandemi, ada karena vaksin, ada karena WFH, ada karena komoditi gitu. AI ini menurut saya juga ada trennya juga. Jadi at some point juga akan berubah. Nah, hanya saja kalau dia berubah bukan berarti sahamnya akan crash, tapi mungkin untuk beberapa waktu dia tidak kemana-mana sampai dengan ada story yang baru. Tapi terlepas daripada semua itu, perusahaan-perusahaan terbaik di dunia itu kalau kita 20 ya, mungkin 16-nya ada di Amerika Serikat. Jadi namanya perusahaan-perusahaan terbaik di dunia, mau karena AI, mau karena pandemi, vaksin, atau mungkin hal-hal lain di masa mendatang, biasanya mereka itu bisa melakukan penyesuaian dengan cepat. Itu seperti saham Bank BCA di Indonesia aja. Mau pandemi, mau apa, tetap harga sahamnya naik. Kenapa? Karena itu perusahaan dengan market cap terbesar, dan juga mungkin oleh mayoritas pihak diakuilah sebagai saham nomor satunya yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau yang nomor satunya di Indonesia Bank BCA, yang seperti Bank BCA tapi levelnya dunia, itu mungkin dari 20 16-nya ada di Amerika Serikat. Nah, demikian tentang pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.